Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nama saya Muhammad Afif Maftu Fuad. Saya mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk 23811311100 kelas B29. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah surat yang kedua. Kalau kemarin surat Al-Zalzalah yang kita bahas, sekarang surat Al-Ghoshiyah ya. Sebagai tugas UTS di semester 2 ini dengan dosen pembimbing Dr. Haji Nuryana SAG MPD, pengampu mata kuliah praktek Qiraah. Di surat yang kedua ini saya akan bahas per ayat ya teman-teman, per ayat nanti kita baca. Semoga teman-teman yang mendengarkan nanti juga harus bersabar karena surat Al-Ghoshiyah ini lumayan ada 26 ayat yang harus kita bahas. Oke. Mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini surat Al-Ghoshiyah ayat pertama. Yang pertama ada kata ataka. Nah, ataka itu hukum bacaan mat tobi'i atau mat asli dan dibaca 2 rakaat. Kemudian di kata yang kedua haditsu. Haditsu ini juga mat asli, dibaca 2 rakaat juga. Kemudian di kata terakhir ghosyiyah. Ghosyiyah ini idhar qamariyah, yaitu ada lam ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Begitu. Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua. Wujuhu yauma idin khasyiah. Nah, pertama di kata wujuhui. Wujuhui ini dibaca matobi'i. Kemudian yang kedua di kata wujuhui. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan ya, jadi dibaca idgham bi gunnah ya. Kemudian di kata yauma idin ini ada wawu mati ya, atau wawu sukun bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya yauma idin khasyiah. Nah, di kata atau di lafadz yauma idin khasyiah ini ada tanwin bertemu dengan huruf kha ya. Jadi itu harus dibaca idhar halqi, yang bacanya itu jelas tanpa dengung. Khasyiah. Nah, itu. Khasyiah itu kita sebut dengan mat asli atau mat tobi'i ya. Selanjutnya teman-teman di ayat yang ketiga amilatun nasibah ya. Amilatun, pertama di kata amilatun itu mat asli ya, bacaannya juga 2 rakaat. Ya. Amilatun ya, amilatun nasibah. Di kata amilatun nasibah itu ada tak marbutoh ya, ada tak marbutoh bertemu dengan huruf nun tasdid ya, jadi dibaca idgham bi gunnah. Kemudian ada di kata atau di lafadz nasibah.
Nah, yaitu di situ ada tak marbutoh. Jadi ketika wakof atau ketika berhenti, maka hukumnya itu dibaca ikhfa hakiki. Begitu teman-teman. Selanjutnya di ayat yang keempat, tasla naron hamiyah. Nah, yang pertama di kata naron ini kira-kira dibaca apa? Masih ingat teman-teman? Ya, dibaca mat asli atau mat tabi'i. Nah, naron ha tasla naron hamiyah. Kemudian di kata hamiyah, yaitu di situ ada tak marbutoh, maka ketika wakof dibaca hamiyah, ya. Dan hukumnya adalah ikhfa hakiki, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, di ayat yang kelima, tusqa min ainin aniyah, di kata tusko. Nah, ini dibaca mat asli. Kemudian di kata min ainin, ya. Min ainin di situ ada non mati bertemu dengan huruf ain. Maka dibaca idhar halki dan bacanya itu harus jelas. Ainin a. Begitu. Selanjutnya di kata aniyah, ya, aniyatin aniyah, yaitu di situ sama dengan yang atas tadi, ada tak marbutoh ketika wakof. Apabila diwasol maka hukumnya adalah idgham bila guna. Kemudian teman-teman di ayat yang ke-6 kita baca dulu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, yang pertama di kata laisa. Laisa di situ ada huruf lain, maka dibaca dengan lembut, ya. Lahum ta'am, lahum ta'amun. Lahum ta'amun ini ada mem mati bertemu dengan huruf ta, maka harus dibaca idhar safawi yang bacanya jelas tanpa mendengung. Nah, kemudian juga di kata to'amun, to'amun itu juga matobi'i, ya, dibaca 2 harokat. To'amun illa. Nah, ada mim tanwin bertemu dengan hamzah, ya. Di situ hamzah. Maka bacanya adalah idhar halki yang dibaca dengan jelas. Kemudian min dhari. Nah, min dhari di situ ada nun mati bertemu dengan huruf dha, maka dibaca ikhfa hakiki yang bunyinya itu harus samar, ya. Selanjutnya teman-teman di ayat yang ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, di awal lafadz la itu dibaca mat asli atau mat tabi'i. Kemudian la yusminu wala. Wala itu juga dibaca mat tabi'i. Kemudian yughni itu juga dibaca mat tabi'i, sama juga, ya. Kemudian minju. Minju itu ada non mati bertemu dengan huruf jim. Nah, maka dihukumi ikhfa hakiki. Begitu. Baiklah, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berbunyi wujuhui yauma idin na'imah. Wujuhui itu mat tabi'i atau mat asli. Kemudian di kata wujuhui yauma idin, ya. Yauma idin itu ada tanwin berupa domah, ya, tanwinnya itu bertemu dengan huruf ya, maka dibaca atau dihukumi
idgham bihuna. Sedangkan di kata yaumaidin, yauma yang berbaris fathah bertemu dengan wawu sukun, maka itu disebut huruf len dan membacanya itu harus lembut. Yaumaidinna. Nah, itu ada dal ya, tanwin bertemu dengan huruf nun tasdid. Nah, maka itu dibaca idgham malgunnah. Naimah karena ini wakof ya. Jadi dibaca naimah begitu. Nah, itu maka dihukumi idgham bila guna. Ayat yang ke-9 kita baca lisa'iha radiyah. Di lisa'iha itu dihukumi matobi'i dan roknya, masih ingat kan, harus dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian di kata atau di lafadz radiyah itu juga dihukumi ifa hakiki. Dan di ayat yang ke-10 kita bacakan fi jannatin aliyah. Di huruf atau lafadz fi itu dibaca matobi'i. Kemudian jannatin itu ada nun ya, ada jan pada nun, yaitu dibaca wajibul gunnah seperti itu. Jannatin aliyah, maka itu dihukumi idhar halki. Kenapa dihukum idhar halki? Di situ ada tanwin yang bertemu dengan ain, maka bacanya harus jelas tanpa mendengung. Kemudian di lafadz aliyah dibaca matobi'i. Di ayat yang ke-9 ada la tasma'u ya. La tasma'u fiha laghiyah. Di la dibaca atau dihukumi matobi'i. Kemudian di fiha itu juga dibaca matobi'i. Laghiyah itu juga matobi'i juga ya, seperti itu. Selanjutnya di ayat ke-12 fiha sururum marfu'ah ya. Di lafadz fiha dibaca matobi'i ya, 2 rakaat. Kemudian lafadz ainun itu adalah harfulin, jadi masuk ke huruf len. Dan ainun jariyah itu dibaca idhar. Selanjutnya teman-teman di ayat yang ke-13 yang bunyinya fiha sururum marfu'ah. Nah, di kata sururum, di fiha dulu ya. Di fiha dulu itu ada huruf fi dan ha yang dibaca matobi'i ya, dibaca matobi'i atau mat asli. Kemudian di sururum marfu'ah itu ada tanwin, rok tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasdid, maka dibaca idgham bi gunnah. Begitu. Selanjutnya di ayat ke-14 ya, saya baca dulu. Wa akwabum maudu'ah. Wa akwabu dibaca matobi'i, kemudian ada maudu'ah
Di situ ada ba tanwin bertemu dengan mim bertasdid, maka dibaca idgham biguna. Seperti itu. Selanjutnya di ayat ke-15, wa namarikumar, saya ulangi, wa namarikum masfufah. Ya. Wa namariku, wa nama dibaca matobi'i, kemudian ada wa namariku, roknya di situ tipis ya, bukan tafhim atau bukan tebal. Kemudian masfufah itu ada mat asli ya, dibaca mat asli. Selanjutnya di ayat yang ke-16, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Oh, maaf. Wazarabiyu mabthuthah. Itu ayat 16. Nah, di situ ada wazaro. Wazaro dibaca mat asli ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala dibaca matobi'i, kemudian yang duru itu ada nun mati yang bertemu huruf do, maka harus dibaca ikhfa hakiki. Nah, kemudian yang duru itu juga dibaca matobi'i, ilal ibili. Di situ ilal ibili ya mat asli juga ya, mat asli. Selanjutnya di ayat ke-18, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilas sama'i itu ada idgham samsiyah, yang dimana ada alif lam ta'rif bertemu dengan huruf samsiyah. Kemudian kaifa itu huruf lain, maka harus dibaca lembut. Di ayat yang ke-19, wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali itu ada lamat asli, kemudian ada alif yang gugur atau hilang ketika bertemu hamzah wasol, maka dibaca ilal ya. Kemudian di kaifa itu huruf len lagi, jadi harus dibaca lembut. Di ayat yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi sama dengan tadi, ada lamat asli, ada alif kecil yang gugur ya. Kemudian di ardi karena ada hamzah wasol bertemu dengan lam berbaris mati, kemudian bertemu dengan huruf qamariyah, maka disebut idhar qamariyah. Kemudian di roknya dibaca tebal tafhim, kaifa sama seperti tadi, kaifa huruf len. Di ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, roknya dibaca tipis. Kemudian di situ ada anta. Di situ anta dibaca ikhfa hakiki. Kemudian mudzakir itu roknya itu wakof ya, makanya dibaca mudzakir. Seperti itu. Di ayat 22, laisa alaihim bimusaitir. Laisa alaihim itu huruf len, kemudian
alaihim bimusaitir. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, maka dibaca ikhfa safawi, yang dimana cara membacanya disamarkan bunyi mem matinya itu. Jadi lidah-lidahnya harus ke langit gitu. Ayat 23, illa man tawalla wa kafar, illa man tawalla wa kafar, begitu. Illa man tawalla wa kafar. Yang pertama illa itu dibaca matobi'i, kemudian man tawalla itu dibaca ikhfa hakiki karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, kalau tawalla sendiri dibaca matobi'i, wakafau karena wakof roknya itu ya, roknya itu dibaca tebal. Kemudian di ayat yang ke-24 berbunyi fayu'adzibuhu wahul adzabal akbar. Nah, fayu'adzibuwah, di situ ada lam alif lam samsiyah ya, yang bertemu dengan atau alif lam ta'rif bertemu dengan huruf samsiyah. Kemudian adaba di situ yang apabila ya ada hamzah wasol bertemu dengan lam berbaris mati dan sesudahnya bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, maka disebut dengan idhar qamariyah gitu. Baiklah, di ayat yang ke-25, inna ilaina iyabahum. Inna di situ karena nun tasdid ya, jadi harus wajibul gunnah. Kemudian ilaina itu huruf len ya. Inna itu matobi'i atau mat asli. Dan tibalah di ayat yang terakhir, tsumma inna alaina hisabahum. Nah, tsumma yaitu ada mim tasdid atau mim sabdu kalau kita mengenalnya. Itu juga wajibul gunnah. Kemudian alaina itu karena harful lain ya, harful lain. Kemudian hisabuhum itu mat asli begitu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bacaan pada surat Al-Ghasyiyah, bagaimana hukum tajwidnya yang ada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video yang saya buat ini, dan semoga juga menambah pengetahuan bagi diri saya sendiri ya, yang akhirnya bermanfaat nanti untuk orang lain ataupun untuk anak didik saya nantinya. Terima kasih atas bimbingannya Pak Dr. Nuriana. Semoga apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.